dari IAIN Pontianak, Fakultas FTIK, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah pendidikan Islam di Kalimantan Barat. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan sejarah masuk dan berkembangnya Islam di Kalimantan Barat. Masuknya Islam di Kalimantan Barat itu sendiri tidak diketahui secara pasti. Masih banyak perbedaan pendapat dari berbagai kalangan. Ada yang berpendapat mengatakan bahwa Islam itu pertama kali masuk ke Kalimantan Barat pada abad ke-15. Dan ada juga yang berpendapat lain yang mengatakan Islam masuk di Kalimantan Barat itu pada abad ke-16. Daerah pertama di Kalimantan Barat yang diperkirakan terdahulu mendapat sentuhan agama Islam itu adalah Pontianak, Matan, dan Mempawah. Islam masuk ke daerah-daerah ini diperkirakan antara tahun 1741, 1743, dan 1750. Menurut salah satu versi pembawa Islam pertama bernama Syarif Hussein, seorang Arab. Namun ada versi lain yang mengatakan nama beliau itu adalah Syarif Abdurrahman Al-Qadri, putra dari Syarif Hussein. Diceritakan bahwa Syarif Abdurrahman Al-Qadri ini adalah putra asli Kalimantan Barat. Ayahnya Sayyid Habib Hussein Al-Qadri, seorang keturunan Arab yang telah menjadi warga Matan. Ibunya bernama Naitua, yaitu seorang putri Dayak yang telah menganut agama Islam, putri kerajaan Matan. Syarif Abdurrahman Al-Qadri lahir di Matan tanggal 15 Rabiul Awal 1151 Hijriah, yaitu sama dengan 1739 Masehi. Jadi, ia merupakan keturunan Arab dan Dayak dari ayahnya Syarif Hussein, menjadi ulama yang terkenal di kerajaan Matan hampir selama 20 tahun. Dapat kita simpulkan bahwa agama Islam ini masuk ke Kalimantan Barat itu dibawa oleh juru dakwah dari Arab. Tidak diketahui secara pasti apakah Syarif Hussein ini seorang pedagang atau tidak, namun ada yang mengatakan bahwa Syarif Hussein ini dulunya adalah seorang pedagang yang kemudian menjadi pendakwah dan menetap di Kalimantan Barat. Syarif Hussein ini dalam menyebarkan agama Islam tidak hanya melalui dakwah, tetapi juga melalui aktivitas ekonomi. Dengan kekuatan ekonomi ini pula, dakwah menjadi semakin berhasil, ditambah relasi yang luas dengan para pedagang lainnya. Setelah beliau meninggal, kemudian digantikan oleh anaknya Syarif Abdurrahman Al-Qadri. Mulanya, Syarif Hussein ini menetap di Matan, yaitu di daerah Ketapang, dan berdakwah di sana. Ia mendapatkan respon yang sangat baik, sehingga menganut Islam semakin banyak dan Islam memasyarakat sampai ke pedalaman. Maka antara tahun 1704 sampai 1755 Masehi, ia diangkat sebagai mufti, yaitu hakim agama Islam di kerajaan Matan itu. Selepas tugas sebagai mufti, beliau ini sekeluarga diminta oleh Raja Mempawah, Opo Daeng Menampun, untuk pindah ke Mempawah dan mengajar agama di sana sampai kemudian diangkat menjadi tuan besar kerajaan Mempawah sampai wafatnya, yaitu tahun 1184 dalam usia 84 tahun. Syarif Hussein ini tidak hanya menyebar agama Islam di kalangan rakyat jelata, dia juga menyebarkan ke kalangan bangsawan. Salah satu cara yang ditempuh beliau dalam menyebarkan agama Islam ini adalah dengan melakukan perkawinan dengan putra-putri bangsawan. Beliau menikahi 3 orang putri yang berasal dari kerajaan Matan, dan mereka ini berasal dari suku Dayak. Pendapat lain mengatakan bahwa Islam masuk ke Kalimantan Barat pada abad ke-15 di Pelabuhan Ketapang, yaitu di Sukadana, melalui perdagangan. Penyebaran agama Islam di Kalimantan Barat membujur dari selatan ke utara, meliputi daerah Ketapang, Sambas, Mempawah, Landak. Menurut Safarudin Utsman, bahwa Islam mulai menyebar di Kalimantan Barat diperkirakan itu sekitar abad Miladiyah, yaitu penyebaran Islam terjadi ketika kerajaan
Sukadana atau lebih dikenal dengan Kerajaan Tanjung Pura. Dengan penebaran baruk pada masa itu di Sukadana, agama Islam mulai diterima masyarakat. Akan tetapi Baruk tidak menganut agama Islam sampai dia wafat 1590 Masehi. Pendapat lain juga mengemukakan pada tahun 1470 Miladiah sudah ada kerajaan yang memeluk agama Islam, yaitu Landak dengan rajanya Raden Abdul Qahar. Di masa pemerintahan Raden Abdul Qahar ini, beliau telah memeluk agama Islam sehingga dapat dikatakan berawal dari kerajaan Landak. Berbagai pendapat yang telah dikemukakan di atas bisa diperkirakan bahwa agama Islam itu masuk di Kalimantan Barat pada masa pemerintahan Baruk, yaitu pada tahun 1538 sampai 1550. Dari riwayat kerajaan Landak diperoleh keterangan bahwa agama Islam di bawah pemerintahan kerajaan Ismahayana yang bergelar Raja Dipati Tanjung Tua, yaitu pada tahun 1472 sampai 1542. Agama Islam mulai berkembang di kerajaan Landak, mengingat kerajaan Matan dan Landak yang masuk diperkirakan pada abad ke-15, maka kerajaan Sintang yang berada di pedalaman sekitar akhir abad ke-16. Penyebaran yang pertama-tama kemungkinan dari para pedagang semenanjung Melayu, terutama pedagang dari Johor. Islam masuk hampir ke seluruh penjuru Kalimantan Barat melalui kerajaan-kerajaan Islam yang banyak dibangun pada saat itu. Tidak hanya di daerah pesisir pantai, di daerah pedalaman pun Islam berkembang pesat. Islam mulai masuk ke daerah-daerah seperti Embau, Sambas, sampai ke Sungai Besar di Hulu. Dari berbagai pendapat-pendapat sejarawan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Islam masuk ke Kalimantan Barat itu sekitar abad ke-15 atau 16 yang disebarkan melalui perdagangan yang melakukan kegiatan ekonomi. Mereka melalui dakwahnya menyiarkan Islam ke berbagai penjuru hingga ke pedalaman dan diterima baik oleh masyarakat pada umumnya. Sampai dengan sekarang, Islam masih terus berkembang menyiarkan ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk Islamisasi. Islam tersebar hampir di seluruh wilayah Kalimantan Barat, tidak hanya di daerah pesisir pantai, tetapi juga di daerah-daerah pedalaman sekitar Kalbar. Pada dasarnya, di daerah Kalimantan Barat, mayoritas penduduknya adalah Melayu yang identik beragama Islam dan pada umumnya bermukim di pesisir sungai atau pantai. Ada beberapa hal yang membuat Islam dapat dengan mudah untuk diterima oleh masyarakat dan menyebar di luas sampai ke daerah-daerah pedalaman. Adapun faktor-faktor yang dapat kita lihat, yang pertama yaitu melalui perkawinan, di mana adanya perkawinan campuran yang dilakukan oleh Muslim dengan orang non-Muslim. Hal ini dapat ditunjukkan seperti ketika orang Dayak Iban datang ke daerah Batu Ngandung yang mayoritas penduduknya bersuku Melayu. Mereka tinggal dan menetap lama di sana. Kemudian setelah beberapa tahun tinggal di sana, orang Iban ini mendapat tawaran untuk masuk Islam dengan tujuan agar mereka, yaitu orang-orang Iban tersebut, lebih mudah menyatu dalam hal makan minum dan pembauran perkawinan. Dalam hal ini mendapatkan respon yang sangat baik oleh orang Iban. Dan mereka percaya dengan adanya kesamaan akidah akan membuat mereka lebih mudah dan dapat mempererat hubungan kekerabatan dan kekeluargaan. Adanya perkawinan campuran ini juga dapat dilihat pada kerajaan Pontianak yang rajanya Syarif Abdurrahman Al-Qadri, yaitu dia menikah dengan Nyai Tua Putri Dayak Kerajaan Matan. Faktor yang selanjutnya yaitu melalui perdagangan. Mayoritas penduduk di Kalimantan Barat ini tinggal di daerah pesisir sungai atau pantai. Islam disebar luaskan dan berkembang melalui kegiatan perdagangan, mulai di kawasan pantai seperti kota Pontianak, Ketapang atau Sambas. Kemudian menyebar ke arah perhuluan sungai. Selanjutnya, faktor yang selanjutnya yaitu melalui dakwah. Hal ini dapat kita lihat ketika Islam masuk ke daerah Sungai Embau di daerah Kapuas Hulu yang memegang peranan yang sangat penting dalam menyebarkan dan mengajarkan Islam.
pada masyarakat Sungai Embau adalah para pendakwah yang datang dari luar daerah tersebut. Adapun nama-nama mubalik dan guru agama yang terlibat dalam menyebarkan agama Islam di daerah tersebut pada awal abad ke-20, yaitu menurut Moh Malik, di antaranya adalah Haji Mustafa dari Banjar pada tahun 1917 sampai 1918. Selanjutnya Syekh Abdurrahman dari Taif, Madinah pada tahun 1926 sampai 1932. Selanjutnya Haji Abdul Hamid dari Palembang pada tahun 1932 sampai 1937. Sulaiman dari Tanah Pinoh pada tahun 1940. Dan Haji Ahmad asal Jongkong, yaitu sampai sekarang. Para guru agama ini mengajarkan membaca Al-Quran, fikih, dan lain-lain di rumah dan juga di masjid. Dalam pengajaran membaca Al-Quran, mereka menggunakan metode Baghdadiyah. Faktor selanjutnya itu melalui kekuasaan atau otoriter. Islamisasi ini terjadi pada masa Sultan Aman di Kerajaan Sintang. Pada masa ini, beliau melakukan peperangan kepada siapa saja yang tidak mau masuk Islam. Tercatat raja-raja kerajaan Silat, Suhaib, Jongkong, Silambau, dan Bunut diperangi karena tidak mau masuk Islam. Setelah raja-raja tersebut dapat ditaklukkan dan menyatakan diri memeluk Islam, mereka diharuskan berjanji untuk tidak ingkar. Bagi yang melanggar akan dihukum mati. Hal ini mungkin agak unik dibanding dengan Islamisasi yang terjadi di wilayah lain yang rata-rata disiarkan secara damai. Selanjutnya melalui kesenian. Islam disebarkan kepada masyarakat Kalimantan Barat juga melalui kesenian, yaitu kesenian tradisional. Ini dapat kita lihat pada masyarakat di Cupang Gading. Sastra tradisional yang ada di Cupang Gading memperlihatkan adanya nilai-nilai keislaman. Dengan mengkolaborasikan antara nilai Islam dengan nilai kesenian ini memberikan kemudahan dalam menyebarkan agama Islam itu sendiri. Berpadunya nilai lokal dengan Islam dapat dilihat melalui prosa rakyat yang dikenal dengan istilah bekesah dan melalui puisi tradisional seperti pantun, mantra, dan syair. Selain itu, Islam juga disebarkan melalui kesenian Jepin Lembut yang ada di daerah Sambas. Dengan berbagai macam kesenian inilah yang kemudian dijadikan media dakwah dalam menyebarkan Islam yang ada di Kalimantan Barat. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pendidikan Islam pada kerajaan-kerajaan Islam di Kalimantan Barat. Seperti yang telah dipaparkan, bahwa Islam itu tersebar hampir ke seluruh Kalimantan Barat. Dan ini tidak terlepas dari adanya kerajaan-kerajaan Islam yang berdiri pada saat itu di Kalimantan Barat. Kerajaan-kerajaan tersebut tentunya memiliki cara-cara tersendiri dalam menyebarkan agama Islam ke wilayahan masing-masing di antaranya dengan pendidikan. Dalam pembahasan ini saya akan memaparkan beberapa kerajaan Islam dan bagaimana pendidikan Islam di kerajaan-kerajaan tersebut. Yang pertama yaitu Keraton Kadriyah Pontianak. Umat Islam menjadi mayoritas ketika berdirinya Kerajaan Pontianak pada tahun 1771 Miladiah. Kesultanan Pontianak dengan rajanya Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri adalah putra Syarif Husein Al-Qadri yang menjadi salah satu seorang penyebar agama Islam di Kalimantan Barat. Kawasan sekitar pusat pemerintahan Kesultanan Pontianak yang terletak di pinggiran Sungai Kapuas, Kampung Kapur, Kampung Bansir, Kampung Banjar, Serasan, dan Kampung Saigon sangat kental pengaruh agama Islam. Daerah Kampung Kapur terdapat seorang guru ngaji yang bernama Ja'far. Pada zaman tersebut beliau adalah salah satu yang termasyhur, yaitu Sultan Pontianak Syarif Abdurrahman Al-Qadri itu mengundang Ja'far ini khusus menjadi seorang guru ngaji di lingkungan Keraton Kadriyah Pontianak. Kemudian pengajian seperti ini berkembang. Adanya pengajian ibu-ibu, dan pada perkembangannya ini kemudian banyak lembaga-lembaga pendidikan yang kemudian tumbuh dan berkembang. Selanjutnya yaitu Kerajaan Jongkong atau Embau.
Pada awalnya, pendidikan di kerajaan ini dapat dari adanya pendakwah-pendakwah yang datang dari luar. Namun, kemudian untuk perkembangan Islam selanjutnya, Haji Ahmad dan teman-temannya membuka madrasah yang diberi nama Hidayatul Mustaqim pada tanggal 9 November 1946. Selain itu juga pengajian keliling. Sebelum Haji Ahmad, masyarakat mendapatkan pengajaran dari mubalik dan guru-guru agama yang mengajarkan Al-Quran, fikih yang di rumah dan di masjid. Para pengajar agama juga berupaya menyepadukan ajaran Islam dengan kepercayaan lama yang berkembang di masyarakat. Selanjutnya, Kerajaan Sambas. Pendidikan Islam di Kerajaan Sambas ini dapat dilihat dari dua tahap. Tahap pertama yaitu pendidikan di lingkungan keluarga. Pendidikan di lingkungan keluarga diberikan dalam bentuk pelajaran membaca Al-Quran. Pendidikan seperti ini diberikan kepada anak dari sejak dini bagi anak-anak berumur 5-10 tahun. Kegiatan yang biasa disebut mengaji ini dilakukan secara berkelompok di rumah guru ngaji. Mula-mula anak ini diberi membaca huruf hijaiyah dengan cara mengeja satu demi satu huruf, kemudian merangkainya dengan satu kata sehingga terbentuk satu kesatuan kalimat. Apabila huruf-huruf ini telah dikenal, barulah pindah membaca juz amma, yaitu 30 juz yang dibukukan tersendiri dan disebut juga Al-Quran kecil. Bagi anak yang sudah lancar membaca dan telah tamat juz amma, guru ngaji biasanya menyelenggarakan upacara penamatan yang disebut khataman Al-Quran. Pada saat acara khataman Al-Quran, orang tua murid mengaji masing-masing mengantarkan hadiah berupa beras, kelapa, dan kain kepada guru ngaji tersebut. Besar kecilnya pemberian dan upacara tergantung kemampuan orang tua murid. Jika anak telah tamat Al-Quran kecil, selanjutnya anak pindah untuk membaca Al-Quran besar. Prosesi pengajian Al-Quran besar, pertama-tama guru membimbing sekali atau 2 kali. Lalu anak mengulangnya beberapa kali sampai lancar. Pengetahuan membaca seperti ini ditingkatkan dengan memberikan pengetahuan seni membaca. Akhirnya, anak mampu membaca sendiri tanpa pembimbing. Di samping membaca, anak-anak juga diberikan ilmu tajwid. Waktu yang diperlukan untuk menamatkan seluruh bacaan tidak ditentukan tergantung kemampuan membaca setiap anak tersebut. Namun rata-rata mereka menamatkan membaca Al-Quran antara 6-12 bulan. Tahap yang kedua yaitu pada tahap ini adanya pengakuan anggota masyarakat atau lingkungan masyarakat terhadap kealiman dan kesolehan seorang ustadz atau syekh, sehingga anggota masyarakat mengirimkan anak untuk memperdalam ilmu. Pada tahap ini anak-anak telah meningkat remaja, diajari dasar-dasar ilmu nahwu dan sahaf. Selain itu juga diajarkan semacam ilmu usul yang berisi materi rukun iman dan rukun Islam. Kitab rujukan utamanya adalah Kitab Perukunan Melayu karya Arsyad Al-Banjari. Selain itu terdapat juga pengajaran fikih yang termuat dalam kitab 1001 Masalah yang amat praktis susunannya. Umumnya, kitab-kitab rujukan ini menggunakan bahasa Arab Jawi, yaitu berbahasa Melayu beraksara Arab, dan seringkali tidak mencantumkan nama pengarangnya atau anonymous. Selain ilmu fikih, terdapat kecenderungan perkembangannya, yaitu ilmu tasawuf. Lokasi berlangsungnya pendidikan pada tahap ini biasanya berada di lingkungan kampung. Dalam tahapan ini, selain rumah guru, masjid juga memainkan peranan penting sebagai lembaga pendidikan Islam tradisional. Di setiap desa telah didirikan masjid atau surau sehingga aktivitas pendidikan Islam pada saat itu dipusatkan di masjid. Namun ketika penguasa ke-8 Kesultanan Sambas, yaitu Muruhum Anom yang bergelar Sultan Muhammad Ali Safiuddin yang berkuasa pada tahun 1813 sampai 1826, mulai membangun institut keagamaan Islam di istana dengan melantik Haji Nuruddin Mustafa sebagai imam kesultanan.
Tugas imam adalah setiap hari datang ke istana untuk memberikan pengajaran agama, terutama pengajian Al-Quran dan sembahyang kepada kerabat sultan. Dengan demikian, perkembangan berikutnya yaitu istana dijadikan lembaga pendidikan di kalangan elit penguasa selain masjid. Lembaga pendidikan istana inilah yang kemudian berkembang menjadi Madrasah Al-Sultaniyah. Kemudian Muhammad Saifuddin II mendirikan Madrasah Al-Sultaniyah pada tahun 1868. Pada awalnya, kurikulum madrasah ini masih terbatas pada pelajaran agama Islam. Peserta didiknya pun hanya dari kalangan kesultanan. Aktivitas pembelajaran masih di dalam istana. Namun setelah adanya pembauran dan adanya keinginan untuk membuat madrasah ini semakin baik, mulailah dikelola. Namun setelah adanya pembauran dan adanya keinginan untuk membuat madrasah ini semakin baik, mulailah dikelola dengan memasukkan kurikulum pendidikan barat di samping pendidikan Islam agar dapat menyaingi sekolah-sekolah milik kolonial Belanda. Lalu kemudian sekolah ini diganti nama menjadi Tarbiyatul Islam. Selanjutnya, Kerajaan Sintang. Pada saat itu, Kerajaan Sintang dipimpin oleh Sultan Abdurrahman Muhammad Jalaluddin, biasanya disebut Sultan Aman. Beliau memerintah tahun 1150 sampai 1200 Hijriah. Raja ini sangat fanatik terhadap Islam. Pada masa Sultan Aman ini, Kerajaan Sintang didatangi dua orang ulama dari Aceh bernama Penghulu Abbas dan Raja Dangki dari negeri Pagaruyung. Penghulu Abbas kemudian diangkat menjadi penghulu muda kerajaan dan Raja Dangki diangkat menjadi panglima perang karena keahliannya di bidang penat silat dan ilmu nujum. Karena semangatnya mendakwah Islam, Sultan Aman mengirim utusan untuk menyebarkan Islam di hulu Sungai Kapuas. Seperti yang telah dijelaskan bahwa Sultan Aman juga memerangi orang-orang yang tidak mau masuk Islam. Selanjutnya, saya akan menjelaskan lembaga-lembaga pendidikan Islam di Kalimantan Barat. Yang pertama yaitu sebelum kemerdekaan, yaitu sebelum 1945. Yang pertama itu Madrasatun Najah wal Falah. Madrasah ini adalah madrasah yang tertua di Kalimantan Barat. Letaknya di Sei Bakau Besar, Mempawah. Didirikan kira-kira pada tahun 1918 Masehi. Kemudian berdirilah madrasah-madrasah di kota-kota. Bahkan di dusun-dusun berupa madrasah-madrasah ibtidaiyah. Yang kedua, Madrasah As-Sultaniyah Sambas. Madrasah ini didirikan pada tahun 1922 Masehi. Kemudian diubah nama menjadi Tarbiyatul Islam. Lama pelajaran yaitu 5 tahun atau 5 kelas dan ditambah 1 tahun lagi untuk kursus fak agama. Yang diterima masuk madrasah ini adalah tamatan dari SR 5 atau 6 tahun. Ketua pengurus madrasah ini adalah Basuni Imron, yaitu Sultan Ulama Besar di Sambas. Dan ketua madrasah ialah Haji Abdurrahman. Pelajarannya ialah ilmu-ilmu agama ditambah dengan pengetahuan umum, yaitu pada tahun 1953 Masehi. Seperti pengetahuan ilmu nahwu, shorof, insya, bahasa Arab, tafsir, hadis, fikih, usul, tarik, berhitung ilmu bumi, ilmu alam, ilmu tumbuhan, ilmu ukur, kesehatan, akhlak, gerak badan, Al-Quran, dan yang terakhir terjemah. Yang ketiga itu Perguruan Islamiyah Pontianak. Perguruan Islamiyah ini didirikan oleh seorang petani hartawan lagi dermawan yang bernama Haji Muhammad Arif bin Haji Ismail pada tahun 1926. Pendirian perguruan tersebut dibangun di atas tanah wakaf Haji Muhammad Arif sendiri dan berlokasi di Kampung Baka, Jalan Imam Bonjol, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Madia, Pontianak.
Awal terbentuknya perguruan Islamiyah ini berawal dari sebuah pengajaran yang diberikan oleh Haji Muhammad Arif kepada anak-anak dan orang dewasa di Kampung Baka. Beliau dibantu oleh seorang guru agama dari Painan. Saat itu pengajaran berlangsung di rumah kediaman beliau, tetapi karena tempatnya tidak mencukupi maka dipindahkan ke rumah anaknya yaitu Haji Muhammad Tahir yang ruangannya agak besar. Perguruan Islamiyah dibentuk sebagai wadah pendidikan yang memberikan pelajaran berupa ilmu pengetahuan umum dan agama Islam. Sekolah umum diadakan pada waktu pagi, yakni sekolah rakyat 3 tahun atau folk school. Dan bagi yang sudah tamat dari sekolah tersebut dapat melanjutkan sekolahnya di Form Folk School 5 tahun di Kampung Melayu atau SD 2 untuk mendapatkan ijazah negeri. Sedangkan pada sore hari diberikan pelajaran agama Islam tingkat madrasah ibtidaiyah, sanawiyah, dan aliyah. Kegiatan pengajaran ini berlangsung terus-menerus dan mengalami peningkatan dari jumlah pelajar yang mampu hasrat yang sangat tinggi untuk menuntut ilmu, sehingga ruang tempat belajar yang disediakan tidak mencukupi lagi. Maka karena adanya desakan permintaan dari Ustadz Amanaf kepada beliau untuk membangun gedung, akhirnya Haji Muhammad Arif ini membangun gedung sekolah untuk memenuhi syarat pendidikan pada tahun 1931. Pada akhir tahun 1931 telah dibangun sebuah gedung baru yang memiliki 3 buah lokal. Pada awal 1932, seluruh murid dan pelajar dipindahkan ke gedung yang baru. Gedung tersebut diberi nama Sekolah Islamiyah yang dipimpin oleh Ustadz Amanaf dengan dibantu oleh Ustadz Mahmud Syamsuddin dan Haji Husein Arif. Tahun 1933 Islamiyah mulai membuka sejarah baru, yakni dengan mulai menerima murid-murid wanita dari Kampung Baka. Pada tahun yang sama, yaitu 1933, para pengurus Islamiyah ini telah membentuk Badan Amil Zakat Fitrah Kampung Baka yang terus berkembang hingga sekarang. Pada tahun 1936, telah dibangun sebuah masjid di atas tanah seluas 20 x 40 meter guna memudahkan bagi pelajar untuk sholat dan tempat praktek. Pada tahun 1939, perguruan Islamiyah membentuk Skakel School 3 tahun yaitu berbahasa Belanda yang menerima murid-murid sekolah rakyat yang telah duduk di kelas 3 HIK. Namun sekolah ini tidak dapat menempatkan murid-muridnya dan terpaksa dibubarkan karena Perang Dunia yang Kedua. Periode perintis berakhir pada tanggal 19 Desember 1941 dan semua sekolah di kota Pontianak ditutup karena serangan udara Jepang. Pada tanggal 29 Januari 1942, tentara Jepang telah menduduki kota Pontianak selama 2 bulan dan memerintahkan agar semua sekolah dibuka kembali. Pada awal April 1942, sekolah Islamiyah dibuka kembali dan diteruskan hanya sekolah rakyat yang dipimpin oleh Mahmud Syamsuddin dan Haji Husein Arif. Tahun 1943, sekolah agama dibuka kembali. Tahun 1944, Haji Husein Arif mengundurkan diri karena pindah ke Tanjung Pandan dan dilanjutkan ke kepemimpinan sekolahnya oleh Mahmud Syamsuddin hingga tahun 1948. Selanjutnya, kepemimpinan sekolah dilanjutkan oleh Haji Abdullah Haji Thohir sampai dengan tahun 1950 setelah terbentuknya pengurus baru. Pada tahun 1951, setelah penyerahan kedaulatan oleh pemerintahan Belanda kepada pemerintahan RI, perguruan Islamiyah dipimpin oleh Haji Sulaiman sebagai pengurus yang baru. Sebagai langkah pertama, ia membentuk SGB yaitu Sekolah Guru B yang dipimpin oleh Ustadz Ibrahim. SGB ini hanya berjalan selama 1 tahun dan diperkara ditutup karena kekurangan biaya dan tidak ada tenaga pengajarnya. Pada tahun 1952, SR 5 tahun ditingkatkan menjadi SR 6 tahun dan kurikulumnya sesuai dengan kurikulum sekolah negeri.
Kemudian pada tahun 1954, SR Islamiyah ini diikut sertakan dalam ujian negeri. Pada tahun 1955, didirikan pula Taman Kanak-kanak Islamiyah yang dipimpin oleh Rahmah. Di samping itu didirikan pula SMP yang dipelopori oleh A.S. Mansur, Muhammad Nur Haji Said, dan kawan-kawan. Pada tanggal 1 Agustus, SMP tersebut kemudian diambil alih oleh pengurus Islamiyah dan diberi nama SMP Islamiyah. Kemudian pada tanggal 5 September 1957, terjadi peristiwa kebakaran yang melenyapkan seluruh bangunan gedung kecuali masjid. Kemudian pada tanggal 8 September 1957, didirikan gedung darurat sebagai tempat belajar. Pada tanggal 24 Oktober 1957, atas bantuan dari berbagai pihak, dengan dana yang tersedia, kemudian dibangun gedung baru dan membentuk Badan Pelaksana Pembangunan Perguruan Islamiyah yang diketuai oleh Bapak Muhammad Kasim Umar. Pembangunan gedung tersebut berjalan secara bertahap dan berakhir pada tahun 1964 dengan jumlah lokal 23. Pada tahun 1960, atas ide dari Bapak Haji Ahmad Mansur Hatahir, didirikan Madrasah Sanawiyah 3 tahun dan dilanjutkan dengan Aliyah 3 tahun yang dipimpin oleh Ismuddin Sujai yang kurikulum pelajarannya sesuai dengan Madrasah Wathaniyah di Kebayoran, Korea. Mereka yang telah lulus dari Sanawiyah 6 tahun ini dapat melanjutkan ke IAIN Syarif Hidayatullah Fakultas Tarbiyah jurusan Bahasa Arab. Pada waktu sore dibuka Madrasah Ibtidaiyah atau sekarang Madrasah Diniyah yang dipimpin oleh Muhammad Nur Ali. Setelah berjalan 36 tahun, perguruan Islamiyah sebagai satu-satunya perguruan swasta Islam di Kalimantan Barat telah banyak mendapat kemajuan yang banyak membantu pemerintahan dalam bidang pendidikan baik umum maupun agama. Maka pada tanggal 13 November 1962, perguruan Islamiyah diubah menjadi yayasan yang berbadan hukum dengan akte notaris nomor 10 tahun 1962. Setelah itu didirikan pula SMA oleh para pemuda dan guru-guru Islamiyah dan SMA dipimpin oleh Yakin Nur Gelindung. SMA ini berjalan 1 tahun dan kemudian terpaksa ditutup karena beberapa sebab. Siswa yang ada diserahkan ditampung oleh SMA N3 sejak tahun 1964. YPI hanya membina sekolah-sekolah yang ada. Pada tanggal 24 November 1974 telah dibentuk perguruan baru YPI. Setelah itu diadakan rapat dan menghasilkan program umum YPI untuk periode 1975 sampai 1980. Adapun program-program umum yayasan terbagi menjadi 4 bidang, yaitu pendidikan, ibadah sosial, pendanaan, dan pembangunan. Dalam bidang pendidikan, sekolah-sekolah yang dikelola yaitu TK, SD, SMP mengusahakan kembali agar berdirinya SMA Islamiyah, Diniyah atau sekolah agama, Sanawiyah atau Aliyah, pesantren yaitu rencana jangka panjang. Adapun dalam bidang ibadah sosial atau peremajaan pengurusan masjid, investasi wakaf-wakaf, mengusahakan adanya majelis taklim Islamiyah dan mengusahakan masjid pusat kebudayaan Islam. Dalam bidang pendanaan yaitu penerimaan sendiri yayasan yang termasuk harta kekayaan yayasan dan hasil penerimaan dari sekolah-sekolah yang ada di dalam lingkungan perguruan Islamiyah serta penerimaan di luar lingkungan yayasan. Selanjutnya itu adalah bantuan dari para dermawan yang terdiri dari donatur tetap dan donatur tidak tetap. Dalam bidang pembangunan, yakni membangun perkampungan perguruan Islamiyah, yaitu pada tahun 1953 sampai dengan sekarang, yaitu diketuai oleh Miss Van Nur Ali sebagai pengurus yayasan. Sedangkan untuk pemimpin unit sekolah yaitu TK Syarifah Seha, SD Syairon Asri, MTS Hanifah HA, MAS Dr. Andes Haji Lutfi Ramli, SMU Dr. Andes Mustafa Kamal, MM,
Tahun 1982 berdiri SMU dan pada tahun 1990 berdiri Madrasah Aliyah. Kedua sekolah ini hanya mempunyai satu jurusan, yaitu IPS. Selanjutnya sesudah kemerdekaan, yaitu setelah 1945. Yang pertama pada era 50-an, yaitu yang pertama Persatuan Madrasah Islam Indonesia Pontianak atau PERMI. PERMI didirikan pada tahun 1954 di Pontianak. Maksud dan tujuan didirikannya ini adalah yang pertama menyatukan nama madrasah dengan nama yang sederhana, yaitu Madrasatul Islam Al-Ibtidaiyah dan Madrasatul Islam Sanawiyah atau SMIP. Yang kedua menyatukan lirpan dan kitab-kitabnya. Yang ketiga mendirikan satu ikatan sebagai federasi. Rencana namanya ialah Persatuan Madrasah Islam Indonesia, yaitu PERMI. Mata pelajaran dari madrasah-madrasah itu terdiri dari ilmu agama, bahasa Arab, dan pengetahuan umum. Pengetahuan umum sekurang-kurangnya 30%, yaitu kitab agama dan bahasa Arab dipakai ialah keluaran Sumatera seperti karangan Ustadz Mahmud Yunus dan lain-lain, Mesir dan Jawa. Kitab-kitab umum dipakailah kitab-kitab yang diajarkan di SR dan SMP. Kedua, Madrasah Diniyah Ismail Mundu, yaitu Telok Pekedai. Madrasah ini didirikan pada tahun 1955 oleh Haji Ismail Mundu bin Daeng Karim, keturunan Raja Sulsel, yang dilahirkan pada tahun 1287 Hijriah atau 1870 Masehi. Beliau adalah guru besar dari Mufti Telok Pekedai. Madrasah Diniyah Ismail Mundu ini didirikan untuk memberikan pendidikan agama yang terpusat pada anak-anak dengan tujuan untuk menanamkan nilai-nilai agama Islam serta dapat memahami ajaran Islam sejak dini. Karena pendidikan yang dilakukan di Masjid Batu hanya untuk orang dewasa dan orang tua saja. Madrasah ini terletak kurang 3 km dari Masjid Batu sebagai pusat pendidikan pertama yang didirikan oleh Ismail Mundu. Di bangunan ini terdapat 2 ruangan untuk penyelenggaraan pendidikan dan sekarang terletak di Jalan Ismail Mundu, Kecamatan Telok Pekedai, Kabupaten Pontianak. Adapun pendidikan yang diselenggarakan pada Madrasah Diniyah Ismail Mundu ini adalah baca tulis Al-Quran, bahasa Arab, akidah akhlak, ibadah, dan fikih. Pendidikan di madrasah ini bersifat non-formal, di mana pada lembaga pendidikan ini berdasarkan kurikulum yang berlaku, hanya berdasarkan program pembelajaran yang disusun bersama para tenaga pengajar, berdasarkan tujuan pendidikan yang hanya memberikan pendidikan agama terhadap anak-anak. Pada awal pendidikan, tenaga pengajar hanya bersifat sukarela, dan murid yang masuk tidak dipungut biaya. Ismail Mundu ini sebagai pendiri dan pengajar hanya 2 tahun mengabdikan dirinya karena pada tahun 1957 beliau meninggal dunia, kemudian diteruskan oleh teman-temannya. Yang ketiga yaitu Badan Wakaf Al-Madrasah Al-Arabiyah Islamiyah atau Bawamai Pontianak. Bawamai ini dibentuk pada hari Kamis 10 Oktober 1957. Tokoh pendirinya antara lain Bapak Ali bin Ahmad Badjando sebagai ketua, Alabid bin Saleh Syeban sebagai wakil ketua, mereka bendahara 2, Jafar bin Ahmad Syeban sebagai penulis, Syarif Effendi Barakbah sebagai penulis kedua, Isa At-Tamimi sebagai bendahara ke-1 dan Abdullah bin Abu Bakar sebagai pembantu. Bawamai ini didirikan karena adanya keinginan dan tujuan para jamaah Arab atau ulama yang berdomisili di kota Pontianak untuk mengembangkan pendidikan Islam. Pada Oktober 1957, Bawamai ini mendirikan Madrasah Ibtidaiyah swasta. Pada tanggal 30 Juni 1968, pendirian madrasah swasta Bawadai ini diserahkan kepada Departemen Agama Provinsi Kalimantan Barat untuk dinegrikan. Kemudian pada tanggal 26 Mei 1970, melalui keputusan Menteri Agama RI nomor 85, Madrasah Ibtidaiyah swasta
Bawamai ini didirikan menjadi Min Teladan. Pada tanggal 16 Juli 2011, pengurus Bawamai ini ingin mengembangkan lembaga pendidikan yang berkualitas. Maka pada tahap berikutnya akan dibuka lembaga pendidikan selanjutnya seperti TK Al-Quran, MTS, SMU, SMK, dan perguruan tinggi Islam yaitu Universitas Islam Bawamai serta Islamic Center Kalbar. Yang keempat, Lembaga Pendidikan SLTP 1 Muhammadiyah Pontianak. Organisasi Muhammadiyah telah mendirikan lembaga pendidikannya sejak tahun 1959. Dalam perkembangannya, Muhammadiyah telah mengalami kemajuan dalam memberikan pendidikan kepada masyarakat umum. Muhammadiyah telah banyak mengembangkan sekolah atau madrasah dengan berbagai jenis jenjang seperti diniyah, TPA, TK, SD, SLTP 1, SMU 1, sampai dengan perguruan tinggi Muhammadiyah. Di sini kami akan membahas tentang SLTP 1 Muhammadiyah Pontianak yang telah berdiri tepatnya 52 tahun yang lalu pada tahun 1959 dan merupakan salah satu sekolah proyek atau sekolah percontohan lingkungan Muhammadiyah yang dibina langsung oleh Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Barat. Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan pada pagi hari dari jam 6 sampai jam 12. Setiap mengawali dan mengakhiri pelajaran siswa dibimbing untuk membaca Al-Quran dan melaksanakan sholat zuhur bersama di musola. Di SLTP Muhammadiyah ini juga dilengkapi dengan fasilitas seperti laboratorium IPA atau elektronika dengan fasilitas yang memadai seperti musola, perpustakaan, lab komputer, band milik sekolah untuk menyalurkan bakat seni, lapangan dan sarana olahraga lainnya. Adapun jumlah tenaga pengajar di SLTP 1 Muhammadiyah Pontianak saat ini adalah 27 orang yang terdiri dari 4 guru persyarikatan, 8 guru yang diperkerjakan, dan 15 guru honor. Untuk membina minat dan bakat siswa, SLTP ini melaksanakan program KKO dan ekstrakurikuler, diantaranya kegiatan kepramukaan, KUDEP Ayani, latihan band, latihan seni bela diri, tapak suci putra Muhammadiyah, PKS, PMR, pembinaan cerdas cermat, olahraga dan kesenian, keorganisasian, dan juga bimbingan tulis baca Al-Quran. Selanjutnya pada era 70-an, yang pertama Pondok Pesantren Pembangunan Usuluddin Singkawang. Yayasan Pesantren Usuluddin ini didirikan pada tanggal 20 Mei 1974 oleh Dr. Andes H.A. Malik. Pondok pesantren ini didirikan untuk mengantisipasi perkembangan daerah yang sangat pesat pada saat itu karena adanya peleburan pendidikan Islam di daerah tersebut. Maka setelah mengganti Fakultas Usuluddin dan juga dapat memenuhi keinginan masyarakat, maka dibentuklah Pesantren Usuluddin. Yayasan ini terletak di sebidang tanah yang mempunyai luas 19.522 meter persegi, tepatnya di Jalan Alianyang nomor 26, Kelurahan Jawa, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang. Adapun jenjang pendidikan pada yayasan pesantren ini adalah TK yang didirikan 1985, MI 1996, MTS 1974, MAS 1977 dan berubah status menjadi MAN yaitu 1997 dan sejak tahun pelajaran 1997 sampai 1998 yayasan membuka kembali tingkat madrasah aliyah SMK 1996. Kurikulum yang digunakan adalah kurikulum DEPAK dan kurikulum Depdikbud. Kurikulum ini dilaksanakan pada hari sedangkan kurikulum pondok pada sore dan malam hari. Pada tahun 2002 dan sampai 2003, Dewan Mu'alim dan pegawai TU berjumlah 51 orang serta 1 sapam. Sedangkan keadaan siswa pada tahun 2002 sampai 2003 ini adanya TK yaitu 64 orang, MI 95 orang, MTS 331 orang, MA 193 orang, dan SMK 44 orang. Sejak tahun 1981,
Yayasan Pesantren Usuluddin ini juga telah membuka LSM, yaitu Panti Asuhan bagi santri atau santriwati yang tidak mampu. YPPU Singkawang sampai saat ini juga telah memberi 4 yayasan cabang, yaitu Yayasan Cabang Sungai Kalimunting tahun 1986, Yayasan Cabang Tapak Hulu tahun 1995, Yayasan Cabang Seluruh tahun 1999, Yayasan Cabang Sungai Jaga yaitu tahun 2002, selanjutnya Pondok Pesantren Darul Ulum Pontianak. Pondok pesantren ini didirikan pada tanggal 21 Desember 1977 oleh KH Khoiruman Ar-Rahbini yang dibantu oleh Haji Fauzi Khalil, Haji Ismail dan beberapa orang lagi dengan maksud untuk meningkatkan iman dan takwa kepada Allah, meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan masyarakat Kalimantan Barat umumnya dan khususnya masyarakat Desa Kuala Sungai 2 Sungai Raya. Ponpes ini didirikan di atas tanah seluas 1 hektar dengan menggunakan 8x12 meter sebagai asrama santri dan sekaligus tempat belajar, dan 4x6 sebagai tempat tinggal pengasuh PP Darul Ulum. PP Darul Ulum pada perkembangannya mengalami peningkatan yang sangat pesat. Pada tahun 1977 sampai 1980, yayasan ini mengalami perluasan tanah sehingga banyak dibangun bangunan baru seperti asrama menjadi 7x30 meter, yaitu 10 kamar, tanah meluas hingga 50x50 meter, telah ada lapangan olahraga luas yaitu 110x70 meter, kemudian perkembangan dalam bidang akademis telah ada MI pada tahun 1978, diakui telah menempatkan 24 lulusan. MTS tahun 1979 telah menempatkan 22 lulusan. MA pada tahun 1980 telah menempatkan 20 lulusan. Pengajian kitab dengan sistem halakoh pada tahun 1977 sampai 1985 dirubah menjadi sistem marhalah atau kelas sampai dengan sekarang. Pada tahun 1981 sampai 1984, PP Darul Ulum telah mengalami peningkatan baik fisik maupun non-fisik. Masjid telah dibangun 15x15 meter. Telah adanya bangunan madrasah sebanyak 5 lokal, yaitu 40x70 meter, rumah guru sebanyak 2 buah, 15x7 meter dengan 6 kamar, koperasi 5x6 meter, dan pada periode ini dibuka MA dengan jumlah 8 orang murid pertama. Di samping itu pengajaran kitab dengan sistem kalakoh mulai dibuka atau ditambah menjadi 3 kolakoh. Dan pada periode 1985 sampai 1987, PP Darul Ulum mulai mendapatkan titik celah. Banyak dilakukan pembangunan yang bersifat permanen, di antaranya yaitu asrama santri ditambah menjadi 5 buah dengan ukuran 10x10 meter, yaitu pada tahun 1985 sampai 1987. Rumah guru ditambah 1 buah pada tahun 1986. Gedung sekolah ditambah menjadi 10 lokal, yaitu pada tahun 1986 sampai 1987. Pos paket 1 buah, yaitu pada tahun 1987. Ruang guru dan tamu 1 buah pada tahun 1987. Selanjutnya, Pondok Pesantren Bai Suni Imron Sambas. Ponpes ini didirikan pada tanggal 2 September 1979 yang didirikan oleh para tokoh masyarakat Sambas, baik yang berada di Pontianak maupun di Sambas itu sendiri. Mereka adalah Haji Hamdi Mursal, Munawar Kalahan, U Bashir Haji Jaidan, Ramli Haji Busri, dan Haji Taba. Ponpes ini didirikan karena melihat kondisi Sambas pada saat itu, para generasi mudanya mulai jauh dari agama, dan itu akan mendatangkan kehancuran moral kalau tidak segera diatasi. Maka didirikanlah Ponpes ini dengan maksud untuk menjadi wadah dan sebagai media untuk menanamkan nilai-nilai agama Islam bagi generasi muda. Ponpes ini kemudian dilembagakan menjadi institut pendidikan formal di bawah naungan Yayasan Syaifuddin Sambas atau YAPIS yang berpusat di Pontianak yang bercabang di Sambas. Selanjutnya pada era 80-an.
Yang pertama, Perguruan Mujahidin. Perguruan Mujahidin ini didirikan pada tanggal 19 Januari 1980. Berdirinya perguruan ini tidak terlepas dari Yayasan Mujahidin. Korelasi antara keduanya ialah bahwa Perguruan Mujahidin sebagai unsur pelaksana dari Yayasan Mujahidin dalam dan di bidang pendidikan. Pada awalnya, Perguruan Mujahidin direncanakan meliputi jenjang pendidikan mulai dari jenjang pendidikan TK hingga pada perguruan tinggi atau universitas. Jenjang pendidikan yang pertama kali dibangun adalah SLTP guna membangun pemerintah untuk menanggulangi ledakan lulusan SD pada tahun 1980 sampai 1981. Perguruan Mujahidin menjadi dua jenis jenjang pendidikan, yakni pendidikan umum, yaitu ada TK, SD, SLTP, SMU, dan pendidikan agama, MDA, MTS, MAS. TK didirikan pada tahun 1982. Dalam perkembangannya, TK mendapat binaan dari wanita Mujahidin Pontianak sehingga memperoleh hasil yang memuaskan. SD didirikan pada tahun ajaran pada tahun 1984 sampai 1985 dengan prestasi yang cukup dibanggakan baik dalam prestasi nilai maupun kegiatan ekstrakurikuler. Sekolah ini sempat mendapat simpati yang tinggi dari masyarakat. SLTP merupakan jenjang pendidikan yang pertama kali dibangun pada tahun 1980. SMU didirikan pada tahun 1984 yang ketika itu menjadi dua jurusan yakni biologi atau A2 sehingga sekarang IPA dan ilmu IPS, ilmu sosial atau A3 yaitu sekarang disebut IPS. Selanjutnya pendidikan agamanya mengalami beberapa kali pesat surut mulai dari MDA yang didirikan pada tahun 1985 yang ketika itu sempat vakum. Ketika tahun 1988 sampai 1989 baru diupayakan untuk dibangkitkan kembali. MTS didirikan pada tahun 1982 mengalami perkembangan hingga berakreditasi yaitu atau terdaftar. Berikutnya MA dicetus pertama kali oleh A. Munif Haji Usman pada tahun 1983 dan mendapatkan akreditasi atau terdaftar pada tahun 1986 sehingga sekarang telah memiliki 3 jurusan yakni IPA, IPS, dan Bahasa. Kurikulum yang digunakan ada 2 bentuk yaitu kurikulum Depak dan Tiknas. Selanjutnya Pondok Pesantren Salafi As-Salam. Pesantren ini telah terletak di Kelurahan Pal 5, Kecamatan Pontianak Barat. Pesantren ini mulai beroperasi sejak tahun 1982 Masehi dan diakta notaris pada tanggal 9 Februari 1983. Adapun ide pertama untuk mendirikan pontren ini adalah Haji Jamaluddin, Haji Muhammad, dan Haji Anwar Jafar. Pesantren ini didirikan dengan tujuan mencetak kader-kader ulama angkatan baru. Diberi nama As-Salam karena bangunan yang pertama dibangun adalah sebuah masjid As-Salam yang didirikan oleh Datuk Haji Ar-Rasyid. Data yang ada hanya bersekitar pada tahun 1997 sampai 2001. Pada tahun 1997 sampai 1998, jumlah murid aliyah meningkat, namun pada tahun 1999 sampai 2001, para peminatnya berkurang. Selanjutnya, Yayasan Islamic Center Al-Fatah Mempawah. Yayasan ini berdiri pada tanggal 15 Mei 1984 yang terletak di Jalan Raden Kusno Mempawah. Pendiri yayasan ini adalah Bapak Haji Jawari dengan tujuan agar wilayah kabupaten tersebut dapat menciptakan calon-calon generasi yang berkualitas. Diberi nama demikian karena fungsinya waktu itu sebagai pusat orang-orang Islam menuntut ilmu dari berbagai kecamatan. Jenjang pendidikannya terdiri dari SD, MTS, dan aliyah. Dalam perkembangannya hingga sekarang, yayasan ini mengalami perbaikan dalam perkembangan fisik dan fasilitas.
Dalam perkembangan dari segi jumlah murid, baik dari awal didirikan madrasah, tidak terlalu mengalami kemajuan yang berarti. Kemudian terjadi dikarenakan yayasan ini tidak mampu bersaing dengan sekolah-sekolah yang ada sekarang. Selanjutnya, Lembaga Pendidikan MTS Al-Ma'arif NU Pontianak. Di Kalimantan Barat, NU telah ada sejak tahun 1952. Sekolah NU ini di Kalimantan Barat sebagian memang tidak seideal yang di Jawa atau sekolah-sekolah unggulan yang ada di daerah ini. MTS Ma'arif Pontianak merupakan satu-satunya MTS NU yang ada di ibu kota provinsi. Letaknya di Jalan Alpokat Jaya, kurang lebih 1000 meter dari Jalan Kom Sudarso, Pontianak. MTS ini didirikan pada tahun 1986 yang diperaksarai oleh 3 tokoh NU, yaitu Bapak Kaham Masudi, Makfuru, Haji Munawar Kalahan. Karena tuntunan akan lembaga lanjutan sebab pada waktu itu telah terdapat minui dan karena respon masyarakat yang cukup baik terhadap pendidikan NU ini, maka didirikan sekolah ini. KBM di MTS ini dilaksanakan pada sore hari dari jam 12 sampai jam 5 sore. Adapun kurikulum yang digunakan MTS ini memakai kurikulum Depak Dikdas yang meliputi 15 mata pelajaran yaitu fisika, biologi, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab, MTK, sejarah, ekonomi, geografi, PKN, olahraga, SKI, Al-Quran, hadis, fikih, keterampilan, dan ditambah dengan materi ke-NU-an. Dari sekian banyak materi pelajaran materi ke-NU-an merupakan materi pelajaran karakteristik yang membedakannya dengan sekolah-sekolah yang ada di Pontianak tersebut. Selanjutnya, Pondok Pesantren Al-Baitu Atiq Ketapang. Pesantren ini didirikan pada tahun 1987 di Desa Padang, Kecamatan Matan, Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, dan pendirinya adalah KH Hadrai yang berasal dari Ketapang yang wafat pada tahun 1997. Kemudian pesantren ini dilanjutkan oleh putranya yaitu Ustadz Al-Faruqi Hadrai hingga sekarang. Berawal dari sebuah surau yang dijadikan madrasah yang sederhana untuk mengajarkan anak-anak mengajar Al-Quran dan ilmu agama lainnya. Karena perkembangannya yang sangat meningkat, dari segi peserta didik yang masuk hingga surau tersebut tidak mencukupi untuk menampung, oleh karena itu dibuatlah pesantren ini. Tujuan pesantren ini dibuat yaitu beliau ingin mengajarkan kepada anak-anak mereka tentang pengetahuan agama dan umum, dan menciptakan generasi selanjutnya yang beriman dan bertakwa. Akhirnya, pondok pesantren ini berkembang, banyak anak-anak yang menetap atau mondok baik dari lingkungan pesantren maupun di lingkungan yang jauh. Yang jelas dari 15 kecamatan yang ada di Ketapang semua ada. Mayoritas pada santri berasal dari kecamatan lain. Setiap tahun ajaran baru rata-rata minimal 200 orang terdaftar setiap tahun. Namun ketika beliau wafat dan kemerosotan terutama dari anak didiknya mengalami penurunan. Pengajaran yang telah diberikan masih bersifat tradisional, yaitu hanya diajarkan tentang agama baik secara Al-Quran maupun kitab-kitab lainnya. Tetapi mereka diajarkan juga pendidikan non formal, yaitu keterampilan seperti menjahit, memasak, dan lain sebagainya, dan juga keterampilan dalam bidang olahraga. Kemudian setelah beliau wafat dan digantikan oleh anaknya, maka agar lebih dapat berkembang dan bersaing dengan sekolah-sekolah lain, maka putra beliau Faruqi mendirikan lembaga pendidikan formal di dalam ponpes tersebut. Baik, semoga apa yang saya sampaikan dapat menambah wawasan bagi teman-teman tentang sejarah pendidikan Islam yang ada di Kalimantan Barat. Semoga bermanfaat dan dapat teman-teman pahami. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Thinking of you.